wa ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita siapa yang paling banyak amal soleh. Salawat serta salam kita junjungan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai, ada beberapa maklumat dari panitia. Yang pertama, jariah yang terkumpul pada malam kemarin, alhamdulillah sebesar 2.468.000. Sehingga total jariah yang terkumpul sampai dengan kemarin malam, alhamdulillah sebesar 22.862.000 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah untuk hidangan berbuka puasa sore tadi yang telah disediakan oleh keluarga besar RW 10 dari RT 1 sampai RT 23, serta Bapak Ibu jemaah sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat, takzim dan terima kasih yang sebesar-besarnya, namun tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk itu, marilah kita bacakan umul kitab. Kita doakan semoga pemberi hidangan berbuka puasa, infak sedekah yang diberikan menjadi imbalan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Selanjutnya, panitia kembali mengumumkan mengadakan program tahsin Al-Quran yang dilakukan setiap ba'da subuh, yang insya Allah akan dibimbing oleh 9 pengajar dari Pondok Tahfiz Sulaimaniyah, dan tadarus Al-Quran 1 juz setiap hari yang akan diadakan setiap ba'da sholat asar selama 1 bulan penuh Ramadan. Dan terkhusus untuk kaum ibu, tahsin Al-Quran akan diadakan setiap hari mulai jam 9 pagi sampai dengan menjelang zuhur. Adapun petugas tarawih pada malam ke-9 Ramadan untuk tausiah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Lukman Takjum dengan tema malam ini bersegera melaksanakan kebaikan dari kitab Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan Ramadan. Sementara imam salat tarawih akan dipimpin oleh Ustadz Khatibul Umam dari Sulaimaniyah. Yang terakhir, izinkan kami menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, puasa bukanlah sekedar menahan makan dan minum, tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Hakim. Demikian maklumat yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bisyahri Ramadan, syahrun 'azimun mubarak, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu tatawwu'an, wa fihi lailatul khair min alfi syahr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, jamaah salat tarawih Masjid Ad-Da'wah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya, dan dipertemukan kita pada tahun ini dengan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam
Semoga selalu tercurah atas qudwah kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah. Kenapa kita diperintahkan untuk bersegera dalam melakukan beragam macam aktivitas kebaikan atau amal soleh? Yang pertama, bahwa kita manusia itu dikatakan oleh Allah yang berbatas waktu. Kita itu senantiasa berada dalam keadaan rugi. Dan Allah telah memperingatkan kepada kita dengan sumpahnya Allah kepada waktu, wal asr, demi masa, demi waktu. Dan waktu itu adalah kehidupan. Dan persoalannya adalah bahwa hidup kita yang berbatas waktu itu, ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka karenanya kita sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersegera, tidak menunda-nunda untuk melakukan beragam macam aktivitas kebaikan. Yang kedua, karena tabiat manusia itu sering lalai. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Takasur, alhaakumut takatsur, dan At-Takasur itu telah melalaikan kalian. Apa itu At-Takatsur? Sesuatu yang banyak, kesibukan kita, aktivitas kehidupan kita, keduniaan kita, sedemikian sibuknya aktivitas kita, tahu-tahu kita sudah menua, berbatas waktu, tahu-tahu sudah berada di alam kubur. Maka karenanya, agar kita yang hidup berbatas waktu, dan kita manusia yang seringkali lalai dalam menjalani kehidupan ini, maka Allah mempertegas kepada kita untuk kita tidak menunda-nunda, untuk kita tidak berleha-leha, untuk kita tidak bersantai-santai dalam melakukan beragam macam aktivitas kebaikan. Terlebih lagi pada bulan Ramadan ini. Ini adalah hidangan yang teramat sangat luar biasa yang sedang Allah persembahkan kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kebaikannya akan dilipat gandakan. Dari 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tak terbatas. Setiap amal wajib dilipat gandakan sedemikian rupa, demikian pula amalan sunnah menjadi amalan wajib. Maka sudah siogyanya di bulan Ramadan ini, kita orang-orang yang beriman bersungguh-sungguh memanfaatkan setiap waktu yang ada di bulan Ramadan, setiap detiknya yang ada di bulan Ramadan, dengan amal-amal yang memberikan kemanfaatan, dengan beragam macam aktivitas kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, khususnya pada tahun ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan tentang bersegera dalam kebaikan ini, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dikatakan oleh Allah, bersegeralah kalian. Wasari'u, sebuah perintah untuk kita bersegera ila magfirah, kepada sebuah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang takwa. Jadi surga Allah sediakan untuk orang-orang yang takwa. Dan orang yang takwa itu adalah orang-orang yang senantiasa bergegas, bersegera dalam melaksanakan aktivitas kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukannya di muka bumi ini. Kalimat wasari'u di sini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berleha-leha. Kalimat
Wasari'u yang artinya adalah bersegera, menunjukkan bahwa kita tidak boleh bersantai-santai. Di sini juga menunjukkan bahwa kita tidak boleh menunda-nunda setiap waktu yang berlalu dalam kehidupan kita, terlebih pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini kita tidak boleh sama sekali untuk menunda-nunda, bersantai-santai atau berleha-leha, terlebih pada bulan Ramadan ini, untuk kita bersegera di dalam rangka melakukan sebuah aktivitas kebaikan. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sedemikian bergegas dalam menuju kepada ampunan dan juga surganya Allah, yaitu dalam segala aktivitas, amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang bisa mereka lakukan. Salah satunya kita bisa lihat kisah tentang sahabat Rasulullah yang bernama Umair bin Al-Hammam, yang ketika menjelang perang, Rasulullah SAW menyerukan kepada para sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah bahwa barang siapa yang mati dalam medan pertempuran ini, maka Allah akan menyediakannya surga baginya yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bin Al-Hammam mengatakan indah, indah, indah sekali. Dia mengungkapkannya berkali-kali. Kata Rasulullah, wahai Umair, kenapa kamu itu sedemikian indah? Kata Umair, ya Rasulullah, tiada sebuah keindahan kecuali ketika kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seluas langit dan bumi. Maka karenanya Umair pun bergegas, dan pada saat itu dia sedang menggenggam dua buah kurma yang ada di tangannya, dan ia sedang memakannya. Maka apa yang terjadi? Ia segera melepehkan kurmanya dan melepaskan seluruh kurma yang ada dalam genggamannya, dan ia kemudian bergegas menuju medan pertempuran, dan syahidlah ia dalam medan pertempuran tersebut. Di sini bagaimana para sahabat mencontohkan kepada kita untuk bersegera dan bergegas. Kemudian yang kedua bisa kita lihat dari kisah para sahabat yang bernama Hanzalah. Ketika menjelang perang, Hanzalah ini nggak tahu perang itu kan kapan. Dia kemudian menikah dengan seorang wanita mukminah. Dan ketika menikah, selayaknya pengantin baru, ia pun melaksanakan apa yang disebut dengan malam pertama. Dan ketika itu sudah usai, tiba-tiba ada seruan panggilan jihad. Maka apa yang terjadi pada diri Hanzalah? Dia langsung bergegas, mengenakan seluruh pakaian perangnya, pedangnya, dan atribut-atribut peperangan segera ia pakai, dan ia kemudian naik ke atas kuda tunggangannya, dan kemudian ia pun meluncur dalam medan pertempuran perang tersebut. Apa yang terjadi? Kalau kita kan enggak, ya. Oh, malam pengantin baru, lagi asik-asiknya, lanjut yang lain jihad aja dah, gitu kan? Ini sahabat juga, karena ada momentum yang teramat sangat penting, yaitu surah jihad yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Maka apa? Hanzalah pun wafat dalam medan pertempuran di perang Uhud tersebut. Dan apa yang terjadi? Jasadnya itu ternyata basah. Para sahabat juga bingung, kenapa ini jasad Hanzalah sedemikian basah kuyup? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya Hanzalah itu setelah melakukan hubungan suami istri, dia bergegas untuk tidak melakukan mandi junub. Maka kemudian malaikat yang memandikannya. Nah, inilah bagaimana bergegasnya para sahabat di dalam rangka melakukan beragam macam aktivitas kebaikan, terlebih lagi pada bulan Ramadan ini. Dan ternyata hadirin ikhwatal iman yang semoga dirahmati oleh Allah, Al-Quran menyuruhkan kepada kita tidak hanya sekedar bergegas. Ada tahapan berikutnya yang lebih mendalam, yaitu di dalam surat berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-148. Di situ dikatakan fastabiqul khairat. Sama kalimatnya sabiku wasari'u, ini fastabiqu sama. Kalau fastabiqu di situ menunjukkan tidak hanya sekedar bergegas,
tidak hanya sekedar bersegera, tidak menunda-nunda atau tidak meleha-leha, tapi kalimat fastabiqu di situ menunjukkan adanya sebuah perlombaan. Sebagaimana sebuah perlombaan yang kita lakukan itu tidak hanya cukup dengan kita bersegera, tidak hanya cukup dengan kita bergegas, tetapi lebih dari itu kita harus mengerahkan segenap kemampuan kita, segenap upaya dan daya yang ada pada diri kita, segenap potensi yang ada pada diri kita untuk melakukan beragam macam aktivitas kebaikan. Nah, ini poin yang kedua. Ini adalah tingkatan yang lebih tinggi, di mana dalam melakukan beragam macam aktivitas kebaikan tidak cukup kita hanya bersegera, tidak cukup kita hanya bergegas, tetapi lebih itu fastabiqu, berlomba-lomba. Dan kalimat berlomba-lomba di sini mengisyaratkan bahwa dalam melakukan aktivitas tersebut kita harus mengerahkan segenap kemampuan, potensi, daya yang ada di dalam diri kita untuk kita optimal di dalam rangka melakukan beragam macam aktivitas kebaikan. Dan perlombaan ini pun ada, dikisahkan di masa Rasulullah SAW, yaitu ketika menjelang perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini adalah sebuah perang di mana para sahabat mengalami musim pacaklik, keterbatasan harta, keterbatasan kemampuan yang ada pada diri mereka. Tapi karena ini perang harus segera dilakukan, maka kemudian Rasulullah menyerukan untuk para sahabat untuk berinfak fisabilillah. Maka sebagian besar para sahabat mereka mengerahkan segenap kemampuan mereka, harta-harta mereka kumpulkan. Setidaknya minimal mereka sekitar 10-30% harta yang diberikan para sahabat kepada Rasulullah di dalam rangka untuk perlengkapan dan juga keperluan peperangan tersebut. Kemudian Umar mengatakan, kata Umar, aku senantiasa kalah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia pertama kali masuk Islam, dan setiap kebaikan selalu Abu Bakar yang menang. Pernah satu saat ketika Rasulullah bersama para sahabat, ada Abu Bakar juga. Rasulullah mengatakan, siapa yang puasa hari ini? Aku ya Rasulullah. Siapa yang pada hari ini pada subuh tadi sudah memberikan makan kepada orang miskin? Aku ya Rasulullah. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Aku ya Rasulullah. Semua kebaikan itu ada pada Abu Bakar. Kata Rasulullah, orang yang menghimpun beragam macam kebaikan tersebut, Allah akan memberikannya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umar kaget melihat Abu Bakar selalu hebat dalam segala aktivitas amal kebaikan. Maka ketika ada seruan beramal, berinfak fisabilillah menjelang perang Tabuk tersebut, Umar bergumam di dalam hatinya. Kata Umar, aku ingin sekali mengalahkan Abu Bakar. Berlomba-lomba untuk mengerahkan segenap potensi kemampuan yang ada pada dirinya. Maka dia mengatakan, aku akan menyerahkan seluruh harta bendaku, separuh harta bendaku di jalan Allah SWT. Maka kata Umar, ya Rasulullah, aku serahkan separuh harta bendaku yang aku miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian mana? Ada separuhnya lagi ya Rasulullah. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku menyerahkan seluruh harta bendaku di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan, lantas mana bagianmu dan keluargamu? Allah dan Rasulnya lah yang menjadi jaminannya. Ini kita lihat keindahan berlomba-lomba. Bagaimana mereka berlomba-lomba mengerahkan segenap kemampuan, potensi, daya yang ada pada mereka di dalam rangka untuk melakukan beragam macam aktivitas kebaikan. Dan ternyata ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran menyerukan tidak hanya sekedar bersegera, dan juga tidak hanya sekedar berlomba-lomba fastabiqu dengan mengerahkan segenap kemampuan dan potensi, tapi lebih dari itu, Al-Quran menyerukan kepada kita untuk menang, untuk kalahkan yang lain, untuk memberikan yang terbaik sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat yang ke-21. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Di situ dikatakan dengan kalimat sabiqu ila magfirah. Tadi kita melihat wasari'u ila magfirah. Tapi kalimat ini saya katakan sabiqu. Sabiqu itu lampaui. Jadi sabiqu itu melampaui. Lampaui. Kalimat sabiqu itu. Jadi bukan hanya sekedar bersegera, bukan hanya sekedar mengerahkan segenap potensi, tapi Al-Quran mengajarkan kepada kita lampaui. Arti melampaui di sini adalah menembus batas. Menembus batas kemampuan manusia pada umumnya. Arti daripada melampaui juga adalah memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Makna di sini mengungguli yang lain bukan untuk dia mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi semata-mata adalah di dalam rangka untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Allah dan Rasul-Rasulnya. Itu kalimatnya adalah sabiq. Maka kenapa kalimat sabiq itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa? Atau kalau bahasa kita yang sekarang ini, kalimat sabiq itu adalah menjadi seorang yang pelopor, yaitu menjadi perintis pelopor kebaikan-kebaikan yang ada di tengah masyarakat. Ide-ide gagasan kebaikannya itu menembus batas daripada kebiasaan-kebiasaan yang ada pada orang pada umumnya. Itu kalimatnya adalah sabiqun. Maka orang-orang yang sabiqun itu dikatakan oleh Al-Quran juga as-sabiqun as-sabiqun. Itulah generasi para sahabat. Mereka tidak hanya bersegera, mereka tidak hanya berlomba-lomba, tetapi mereka menjadi as-sabiqun as-sabiqun, menjadi orang yang sabiq, menjadi orang yang perintis, pelopor, pendahulu dari segenap kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan-kebaikan ini kemudian diikuti oleh banyak orang. Dialah pelopor-pelopor kebaikan. Inilah yang harus kita lakukan, dan terlebih lagi pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam melakukan beragam macam aktivitas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati setiap langkah-langkah kita, memberkahi setiap langkah-langkah kita, memberikan rahmatnya kepada kita, dan semoga kita sukses dengan Ramadan kita pada tahun ini dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.